ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Ini doa setiap kami, Tuhan, untuk selalu memandang kepada karya salib-Mu, Tuhan. Angkat suaramu. Pandang pada pagi-Nya, lihatlah Kristus yang bangkit. Amin. Hari yang mulia, mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Katakan, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan akan hari kelak. Mari pujikan. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Come on. Lutut bertalu, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Kami pandang wajah-Mu, Tuhan. Amin. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah. Jemaat sendiri pujikan sama-sama. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Ini doa kami, Tuhan. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada Yesus. Bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Tetapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus pun berada. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kerajaan Allah penuh
Hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih, mengasihi, tiada pamrih. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah-Mu yang nyata. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Mari kita renungkan sama-sama, saudara. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Sang anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Kita serukan namanya. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Ini doa setiap kami, Tuhan.
untuk selalu memandang kepada karya salib-Mu Tuhan. Angkat suaramu. Pandang pada pagi, lihatlah Kristus yang bangkit. Amin. Hari yang mulia, maut dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Katakan, Yesus ku pandang wajah-Mu. Yesus ku pandang wajah-Mu. Yesus harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Di dalam Yesus kita memiliki pengharapan akan hari kelak. Mari pujikan. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Come on. Lutut bertalut, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Amin. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah. Jemaat sendiri pujikan sama-sama. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Ini doa kami Tuhan. Kau puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ada di tempat ini juga yang mengikuti secara streaming baik di radio maupun di YouTube. Saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di Rek Nginden. Saya mengundang semuanya bangkit berdiri, mari kita memulai ibadah saat ini dengan menyapa terlebih dahulu saudara-saudara seiman yang di kanan kiri kita, depan belakang. Selamat pagi, selamat beribadah. Ya, puji Tuhan bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara seiman di tempat ini ya. Ketika kita bisa ada di tempat ini meresponi undangan Allah untuk bersekutu dengannya, itu adalah anugerah yang sungguh indah. Mari kita mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kami mensyukuri undangan Allah untuk kami bisa bertemu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur kami bisa meresponi undangan Allah untuk beribadah kepada Engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengannya, memuji dan mendengarkan firman-Nya. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus
telah membuka jalan bagi kita. Dan kiranya di dalam ibadah ini berkat dan rahmat Tuhan dilimpahkan sepanjang ibadah, dan nama Tuhan yang akan dimuliakan, ditinggikan di tengah-tengah kita. Kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Karena salib Kristus, saat ini kita boleh datang menghadiri setiap panggilan ibadah dari Allah. Mari kita pakai waktu ini untuk sungguh-sungguh datang kepadanya, untuk memuji dan menyembah Dia. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaan-Nya. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Anak Allah berikan hidupnya, hutang dosaku dihapuskan. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Mari kita memandang pada pagi-Nya, melihat Kristus yang bangkit. Pandang pada pagi-Nya, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni seluruh dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara, dengan kerendahan hati kita datang kepadanya mengakui segala dosa kesalahan kita. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang wajah-Mu.
sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, ku pandang. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga, sekali lagi kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami, manusia yang berdosa ini Tuhan. Ya Tuhan, sekali lagi kami mau memohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Tolong ajar dan mampukan kami untuk kami boleh hidup di dalam kekudusan dan boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan Tuhan, saat ini kami mau berdoa, menyerahkan sekali lagi ibadah ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah ini. Layakkan dan mampukan kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli, aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapa telah mengorbankan anaknya untuk memberikan keselamatan bagi saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Jika saat ini Kristus bertanya kepada setiap kita untuk memberitakan Injil kepada dunia ini, apa jawab kita? Mari kita sama-sama pujikan dengan penuh sukacita. Jika padaku ditanyakan, jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang
ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Suruh tahun aman Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu boleh silahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, pernahkah kita menerima penghakiman dari orang lain? Atau saat ini kita masih menyimpan kepahitan karena perkataan ataupun perbuatan dari keluarga kita, teman, ataupun rekan kita? Sudahkah kita memberi pengampunan bagi mereka? Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sekali lagi benar-benar menyanyikan lagu ini dari hati kita. Ingatlah akan kasih Bapa yang boleh tercurah bagi kita untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita. Sudahkah kita mengampuni sesama kita yang telah menyakiti kita? Tak mampu mengampuni yang
Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Kami mau mengampuni, bukan karena orang lain pantas untuk diampuni. Kami mengampuni karena kami lebih dahulu diampuni. Dan kami tahu kami tidak mungkin bisa mengampuni tanpa kekuatan kasih Tuhan yang lebih dulu bekerja di dalam hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Injil terus menerus diberitakan di tempat ini. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama, selalu didahului dengan apa yang Kristus lakukan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk itu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami. Bekerjalah melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau berkenan ditemui kami, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi yang mengubahkan melalui berita Injil. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Ya, salam sejahtera juga untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Ini adalah minggu yang keempat dan seperti biasa minggu yang keempat itu berarti kita melanjutkan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru. Dan kita sudah berkali-kali membahas dari 2 Korintus. Nanti kita akan membahas 2 Korintus pasal 2 ayat 5-7. Tapi sebelumnya izinkan saya memberitahu sesuatu yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu, tetapi kita seringkali mengabaikan, yaitu ini. Dalam kehidupan bersama, perselisihan adalah wajar, bahkan seringkali tidak terhindarkan. Orang-orang berdosa yang berinteraksi bersama-sama pasti akan melukai sesama. Walau wajar, hal ini tetap tidak dapat dibenarkan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, perselisihan dan konflik menjadi sesuatu yang terlihat wajar sekali. Ingat pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, "Mengapa kamu makan buah itu?" Adam menjawab dengan satu kalimat, tapi menusuk dua hati. Adam berkata begini, "Perempuan ini," berarti menyalahkan Hawa, "yang kau tempatkan di sisiku," berarti menyalahkan Tuhan. Kepandian Adam ini tampaknya diwariskan kepada sebagian besar dari kita. Begitu melihat sesuatu yang tidak benar, reaksi pertama kita adalah mencari siapa yang harus disalahkan. Benar atau betul? Di rumah banyak kambing hitam, walaupun bukan musim korban. Karena setiap orang mudah kita jadikan kambing hitam. Ketika sesuatu terjadi, kita selalu mikirnya begitu, saudara. Bahkan anak nakal saja di rumah, itu nyari kambing hitamnya sampai ke sekolah, saudara. Ini diajarin apa sama misternya di sekolah, kok nakal begini. Bahkan gereja juga ikut-ikutan, saudara. Ini pendetanya siapa ini, kok sampai nakal. Padahal itu tanggung jawabnya orang tua terutama. Tapi itulah kita begitu mahir untuk menyalahkan orang lain. Dan setelah Adam menyalahkan Hawa, kemudian kita melihat Kain tanpa latihan, tanpa gladi bersih. Dia tahu cara membunuh saudaranya. Tanpa melihat contoh, tapi dia tahu cara membunuh saudaranya. Dan kalau kita membaca lagi, maka kita akan melihat keturunan Kain yang bernama Lamek. Dia tahu bagaimana cara membalas dendam dan memukuli anak muda. Dan dia membanggakan kesalahan ini. Dan kalau saya teruskan sampai kita Wahyu, tema khotbah hari ini berubah, saudara. Cerita kelam perselisihan umat manusia. Karena kita semua sangat mahir
di dalam berkonflik. Saya akan mengatakan begini, sangat wajar kalau kita terlibat di dalam perselisihan. Tetapi wajar belum tentu benar. Sangat wajar karena kita ini orang-orang yang berdosa. Kita egois, kita merasa diri lebih baik, padahal kita lebih buruk daripada yang kita kira. Orang berdosa kumpul bersama pasti akan saling melukai satu dengan yang lain. Sehingga sekali lagi saya mau berkata begini, kalau kalian sedang berada di dalam perselisihan itu wajar, tetapi tetap tidak benar. Kalau berada di dalam perselisihan kadangkala tidak terhindarkan, tapi tetap itu tidak benar. Dan bagaimana seandainya kita sudah masuk di dalamnya? Bagaimana kalau kita sudah berselisih dengan orang lain? Dan saya akui berapa kali saya berada di dalam situasi seperti itu. Walaupun bukan dari pihak saya, paling tidak yang memulai, yang memusuhi. Jadi kalau saudara tanya saya apakah ada orang yang saya musuhi? Tidak ada. Apakah saya punya musuh? Saya memusuhi orang enggak? Saya punya musuh? Mungkin iya. Karena tidak peduli saudara baik seperti apa, saudara tetap akan punya musuh. Dan Pak Joseph Tong beritahu saya, orang yang paling bodoh adalah orang yang cari musuh. Kenapa? Kamu tidak cari, musuh datang. Untuk apa kamu cari? Ngerti maksudnya? Dan kalau saudara terbiasa untuk cari musuh terus, nanti pada waktu saudara sendirian, saudara itu bisa stres. Nggak ada yang dimusuhi. Kalau seandainya kita sudah terlibat perselisihan, apa yang harus kita lakukan? Ini dia, saudara. Kalau kita harus menegur orang yang bersalah, lakukan saja apa yang benar dengan motif dan cara yang benar. Walau itu berarti mendatangkan ketidaknyamanan. Orang berdosa kumpul mesti saling melukai, saling bersalah. Ketika kita melihat orang lain bersalah, maka kita tidak boleh membiarkan. Kita harus mengasihi orang itu dengan cara apa? Menegur orang itu. We do something. Kalau you do nothing when you can do something kepada orang lain untuk kebaikan orang itu, maka saudara tidak mengasihi orang itu. Maka perlu bagi kita untuk berani menegur. Tapi pada waktu kita menegur pastikan ya motifnya benar. Mengapa saudara menegur? Mengapa saudara mendisiplin? Mengapa saudara menghukum orang lain? Tanya pada hati sendiri. Motifnya apa? Mengasihi out of love atau out of anger? Karena marah, out of hatred, karena benci, atau out of love. Begitu saudara merasa begini, enggak kok aku melakukan karena out of love, berarti motifmu beres. Kalau motifnya beres, sekarang tanya, caranya beres enggak? Caranya benar enggak? Kalau bicara tentang cara, berarti kita bicara tentang mannernya, sikap kita. Bicara tentang apa? Strateginya. Bicara tentang apa? Waktunya. Waktunya pas enggak? Apakah ditegurnya perlu di depan publik atau secara pribadi? Apakah ditegurnya perlu keras atau perlu pelan saja? Apakah langsung direct ataukah perlu agak muter-muter sedikit begitu supaya diplomasinya berjalan baik, dia tangkap dan tidak terlalu tersinggung. Pikirkan motifnya, pikirkan caranya. Sudah ngerti? Nah sekarang cari musuhnya. Karena kalau sudah tahu caranya, saudara nggak punya musuh, nggak bisa latihan. Saudara pikirkan motifnya benar nggak? Kalau motifnya benar, caranya benar, ya sudah, saudara harus take an action. Loh nanti orangnya merasa tidak nyaman, nanti hubungannya dengan saya merasa tidak nyaman. Saudara, itu wajar. Jangan gara-gara saudara for the sake of peace, mencari kedamaian, saudara tidak memberikan teguran. Tapi jangan sampai juga for the sake of truth, demi kebenaran, saudara merusak hubungan. Dan inilah yang harus kita jaga, saudara. Jangan sampai for the sake of peace, kita kemudian lupa memberikan teguran. Jangan sampai for the sake of love begitu, pada akhirnya kita for the sake of truth, akhirnya kita merusak hubungan. Nah, bagaimana cara menjaga keseimbangannya? Mari kita belajar bersama-sama dari Paulus di dalam 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 7. Kita baca secara bersama-sama saja, ada 3 ayat. Kita baca bersama-sama bersuara 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Amin. Amin.
Saudara, di dalam bagian ini kita jelas beberapa hal. Kita jelas bahwa ada seseorang yang bersedih dan orang itu mendapatkan teguran dari banyak orang. Itu yang jelas. Yang tidak jelas adalah kita tidak tahu siapa orang ini dan mengapa dia ditegur oleh sebagian besar jemaat Korintus. Kita tidak tahu. Nah, kita tidak tahu ini karena kita memang tidak hidup pada zaman itu. Pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, mereka itu sama-sama tahu situasinya. Sehingga beberapa hal nggak perlu dituliskan. Tahu sama tahu. Nah, kita ini beda konteks masalahnya. Jadi kita perlu menebak-nebak. Kalau masih bingung omongan saya, coba gini ya. Siapa di sini yang terbiasa kalau dengerin khotbah atau dengarkan kuliah, pelajaran, kemudian kasih tulisan. Tapi tulisannya itu pendek. Cuma ngomong gini. Asin, seret, mudah. Terus baca 1 tahun kemudian. Asin, mudah ini apa ya maksudnya? Ngerti gak sih? Karena kita sudah lupa konteksnya apa gitu. Kita pada waktu menulis kita ngerti. Makanya jangan pinjem catatan sama orang-orang yang model kayak gitu. Pinjem itu catatan yang nulis itu lengkap gitu. Bahkan seringkali ya lebih panjang daripada yang diterangkan. Itu ada orang kalau saudara minta catatan. Catatannya tuh panjang banget begitu kan. Saya dulu gak pernah bawa buku kalau ke sekolah. Dari sejak SMP sampai SMA saya nggak pernah bawa buku, satu pun saya nggak pernah. Saya ingat saya bawa buku cuma 1, pelajaran fisika saja. Itu pun karena bukunya dikasih sama guru saya. Jadi modal saya itu cuma buku tulis, saya taruh di sini, di belakang sini, setahun. Bukunya nggak ada tulisannya apa-apa, cuma warnanya berubah kena keringat aja. Nggak ada tulisannya apa-apa saudara. Jadi setiap kali mau ujian selalu pinjem temen gitu kan. Dan selalu kita sudah hafal lah teman-teman mana yang memang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara itu kita langsung tahu ya. Ini punya pulpen, punya macam-macam gitu kan. Tapi dia nggak punya catatan. Ini punya catatan tapi nggak punya pulpen gitu kan. Kita bisa memanfaatkan semua orang dengan baik saudara. Nah, kita ini seringkali tidak tahu apa yang ada dalam sebuah surat kiriman karena kita nggak tahu konteksnya. Nah, karena tidak tahu, sekarang kita mencoba untuk menebak-nebak. Kira-kira peristiwa sebenarnya pada waktu itu seperti apa. Nah, kalau boleh saya menebak, di antara beberapa opsi, ada 2 opsi yang paling menonjol, tapi saya lebih setuju opsi yang kedua, yaitu berkaitan dengan situasi di 1 Korintus. Di 1 Korintus itu ada orang-orang yang menentang Paulus, mereka nggak suka dengan Paulus, bahkan mereka menghakimi Paulus. Tapi ada juga kemungkinan kedua, yaitu orang yang berbuat cabul, yaitu dia berzina dengan ibu tirinya. Sampai Paulus mengatakan di 1 Korintus ya, bukan 2, 1 Korintus 5, tidak ada orang dunia yang melakukan kayak begini. Dan orangnya bukan cuma melakukan hal-hal yang sangat-sangat merusak reputasi gereja, orang ini sombong. Merasa diri nggak masalah dengan dosanya. Karena mereka punya prinsip begini, tubuh ini nggak penting. Toh akhirnya tubuh ini musnah kok. Jadi apapun yang kita lakukan kepada tubuh kita nggak masalah, termasuk apa? Dipakai untuk berbuat cabul. Nggak masalah, karena tubuh akan lenyap. Itu salah pikir mereka, sesat pemikirannya. Nah, orang ini bukan cuma berbuat dosa yang parah, bukan cuma sombong, tetapi mempengaruhi jemaat-jemaat yang lain. Sehingga jemaat-jemaat yang lain mulai merasa bahwa oh yang semacam ini tuh nggak masalah ini sebetulnya. Mulai banyak dampak negatif. Maka Paulus di 1 Korintus pasal yang ke-5, Paulus memberikan perintah begini, nanti kita kumpul bersama-sama, kalau aku bisa hadir, aku hadir. Kalau aku tidak bisa hadir, aku hadir di dalam roh. Dan kita akan memberikan disiplin gerejawi kepada orang ini. Dalam pengertian Paulus itu diserahkan kepada iblis, kalimatnya gitu, supaya binasa tubuhnya, tapi rohnya diselamatkan. Jangan kaget ya. Dan saya nggak mau jelaskan panjang lebar maksudnya apa. Intinya begini, ini ungkapan yang menunjukkan orang ini merasa diri sebagai orang percaya tapi hidupnya tidak seperti orang percaya. Maka Paulus mengambil keputusan berarti kamu tidak boleh berada di antara orang-orang percaya. Kenapa? Karena kehidupanmu tidak seperti orang percaya. Jadi kamu akan diekskomunikasi, dikeluarkan dari komunitas orang percaya dan dilayani sendiri. Jadi tidak boleh ikut ibadah bersama. Tapi orang ini tetap akan dilayani di luar ibadah, itu maksudnya. Nah, kemungkinan besar yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah orang ini.
Jadi ada orang yang memang sudah dikenai disiplin gerejawi, setelah dikenai disiplin gerejawi, sekarang Paulus membahas tentang orang itu. Bagaimana seharusnya jemaat Korintus menyikapi situasi semacam ini. Ada masalah, orangnya ditegur, didisiplin, apakah semuanya selesai? Paulus bilang tidak. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saudara, adalah tidak berfokus pada perasaan sendiri. Paulus berkata demikian di dalam ayat yang kelima. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini, menurut saya kurang sempurna. Bahasa Inggris semuanya menerjemahkan lebih pas dengan bahasa Yunani, penekanannya lebih ke arah bukan jumlah orang, tetapi pada tingkat kesedihannya. Saya bacakan di dalam English Standard Version misalnya dikatakan, now if anyone has caused pain, he has caused it, not to me, but in some measure, not to put it too severely to all of you. Jadi penekanannya lebih ke arah begini, bukan ini kesedihan kita semua, terus Paulus meralat, supaya nggak berlebihan, bukan kita semua, sebagian di antara kita. Berarti ada jemaat Korintus yang sedih, ada yang tidak sedih. Tapi maksudnya Paulus bukan itu. Dalam teks Yunani, maksudnya Paulus begini, yang disedihkan, yang dilukai, yang disakiti oleh peristiwa ini, semua jemaat. Tapi tingkatnya berbeda-beda. Semua disakiti, tapi tingkatnya berbeda. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan enggak. Kalau bahasa Indonesia kan seolah-olah kesannya gini. Sebagian jemaat tersakiti atau sedih, sebagian tidak. Dalam teks Yunani sekali lagi tidak begitu. Semua tersakiti, semua sedih termasuk Paulus, tetapi tingkatnya berbeda-beda. Versi lain mengatakan to some extent. Kalau ini dituliskannya in some measure. Semua tersakiti. Dan saya ingin menegaskan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tidak ada kesalahan yang dampaknya berhenti pada pelakunya. Saya ulang sekali lagi. Tidak ada kesalahan yang dampaknya berhenti pada pelakunya. Tidak. Ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti akan melukai orang-orang di sekeliling kita. Dan saudara tahu orang-orang yang paling sering saudara lukai, seringkali adalah orang-orang yang paling saudara cintai. Karena orang itu ada di tengah saudara, di sekeliling saudara. Saudara punya ekspektasi terhadap orang itu, makanya kita seringkali bertengkar. Kalau bingung saya kasih pertanyaan ya. Lebih enak memberi les anak sendiri atau anaknya orang lain? Pertanyaan konyol ya. Kita sudah tahu jawabannya gitu. Kalau memberi les anaknya orang lain itu paling enak. Saya dulu soalnya guru les. Saya SMP ngajarin anak SD. Saya SMA ngajarin anak SMP. Bahkan saya sekolah teologi S1. Saya ngajarin matematika SMA kelas 3. Jadi saya ini selalu ngajar orang, tapi saya tahu betapa sulitnya mengajar anak sendiri. Kenapa sulit mengajar anak sendiri? Karena ada emotional attachment dengan anak kita. Kalau dengan orang lain, nggak pinter ya sudahlah. Anaknya orang, mungkin kan orang pikirannya begitu kan, nggak pinter nggak apa-apa, berarti lesnya lebih lama dengan kita gitu. Kalau nggak diganti guru les. Tapi kalau sama anak nggak bisa, makanya kita paling sering melukai orang-orang yang di sekeliling kita. Dan saya mau kasih contoh beberapa supaya kita paham. Ini true stories yang saya dengar dari konseling-konseling saya. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya, yang kepengen tahu bisa japri saya. Tentu saja tidak ya. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih muda, itu ada seorang anak muda juga datang kepada saya dan dia ngomong gini, kok aku ini ngedarkan barang-barang terlarang gitulah. Oh ya kenapa? Aku memang mau merusak diriku kok. Loh kenapa kamu mau merusak dirimu? Terus dia cerita, karena tahun lalu katanya, mama itu mempermalukan aku di depan teman-temanku. Jadi dia sama teman-temannya keluar, pada waktu sampai ke rumah, mamanya nunggu di depan pintu. Langsung mamanya bilang gini, kamu tuh memang anak, gak bisa diharapkan, kamu tuh memang bodoh. Dia merasa tersakiti oleh mamanya. Kamu tuh gak pernah membanggakan keluarga. Akhirnya dia marah dan dia berkata, oke, aku akan buktikan omongannya mama benar. Aku akan mempermalukan keluarga ini.
Ada beberapa orang tua yang menyakiti hati anaknya, ngomongnya gini, kamu tuh ngerti gak sih? Gini aja kok gak bisa gitu loh. Kamu tuh bisanya apa sih? Kamu tuh memang banci, kamu tuh memang lemah, kamu tuh memang begini. Dan itu melukai hati banyak anak. Tidak pernah dampak kesalahan berhenti pada pelakunya. Kita harus mulai belajar berpikir, saudara, bahwa apa yang kita lakukan seringkali melukai perasaan orang lain. Dan kita harus belajar untuk memikirkan itu, belajar untuk merasa apa yang orang lain rasakan. Itu yang diajarkan Paulus di sini. Paulus sakit, Paulus sedih dengan peristiwa itu. Tapi Paulus memilih tidak fokus pada dirinya, dia memilih fokus pada semua orang. Semua kita sedih kok. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Lihat orang lain, belajar merasa seperti orang lain merasa. Kita seringkali gak mau peduli itu. Dan saya harus mengakui, saya orang yang paling tidak bisa merasa. Saya ini gak punya empati, gak punya simpati. Bahkan saya itu bisa menangis itu baru-baru aja. Karena saya dari kecil diajar papa saya, laki-laki gak boleh nangis. Nangis itu lemah. Jadi semua perasaan-perasaan saya itu kayak dikebiri. Yang boleh itu cuma marah aja. Laki-laki. Sedih gak boleh. Laki-laki gak boleh sedih. Sedih itu lemah gitu. Saya mau kasih tahu ya Bapak Ibu, enggak deh, itu keliru. Anda laki-laki boleh nangis, boleh nangis. Anda badannya kekar, kumisnya tebal, enggak apa-apa. Boleh nangis, boleh nangis. Cuma kita bertumbuhnya itu enggak kayak gitu. Kita enggak diajar untuk menyehatkan emosi-emosi kita. Dan saya paham karena memang itu pola asuh kita. Saya kasih contoh supaya lebih jelas ya. Saya pernah melakukan kesalahan ini. Anak saya waktu masih kecil datang pulang sekolah seperti biasa pelukan terus cium. Pada waktu saya cium dia sakit, kesakitan. Pas sakit Pak? Terus saya tanya, kenapa sakit? Dicekik sama teman. Pertanyaan pertama saya apa? Pertanyaan pertama saya kepada anak saya Pak. Saya langsung tanya, siapa temanmu yang cekik kamu? Saya lupa tanya gini, bagaimana perasaan kamu? Mestinya siapapun yang melakukan gak penting. Karena bukan keluarga saya. Nanti akan saya urusin belakangan. Yang paling penting seharusnya saya tanya, bagaimana perasaanmu ketika dicekik? Pernah gak sih saudara ditelepon anak, ngomongin, Pak, aku kecelakaan Pak, nabrak. Pertanyaan pertama apa? Mobilnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya sudah ya tenang aja di situ. Kita seringkali lupa perasaan orang. Siapa di sini yang bangun pagi nanyain kabar sama pasangannya? How are you? Siapa yang kalau malam lihat anaknya sendirian didatangi dan tanya, bagaimana kabarmu hari ini? Kadang-kadang cuma bertanya bagaimana kabarmu akan mengubah hidup seseorang, sungguhan. Saya pernah membaca sebuah cerita yang sedih, true story. Ada orang yang bunuh diri, kemudian ada tulisan bunuh dirinya, suicide note. Dan dia tulis begini, aku akan bunuh diri hari ini. Tetapi aku akan membatalkannya kalau sepanjang hari ini ada orang satu saja yang bertanya kepadaku, how are you? Dan akhirnya dia bunuh diri. Dan Bapak Ibu bisa melanjutkan mengapa dia sampai bunuh diri. Karena tidak ada orang yang peduli dengan dia. Saudara, kita ini jarang dilatih untuk merasa. Kita terlalu egois menjadikan diri kita segala-galanya. Tapi saya bisa paham kenapa? Karena kita tinggal di tengah sebuah semangat zaman yang seperti itu. Kita tinggal di dalam post-truth, semangat zaman pasca kebenaran. Zaman pasca kebenaran menciptakan generasi baperan, mudah terbawa perasaan. Ironisnya arahnya itu cuma ke dalam, tanpa kepekaan terhadap perasaan orang sekitar. Benar gak sih? Generasi sekarang ini baperan. Ya benar ya. Lagi jalan barangnya jatuh gitu. Ada cowok baik hati ngambilin dari bawah gitu kan. Terus diserahin. Seminggu gak tidur. Kenapa? Pada waktu barangnya jatuh gitu kan ya, dikembalikan, tapi handphonenya tetap diambil cowok itu.
Tentu saja bukan. Banyak orang tuh yang mudah baperan. Dikit-dikit baperan gitu loh saudara. Ada apa dikit baperan, apalagi jomblo-jomblo gitu saudara. Ngelihat tergandeng lo bisa nangis. Tuhan, di mana keadilanmu? Truk yang modelnya gitu aja ada gandengan. Masa saya nggak ada? Aduh, baperan banget sih. Nanti ada air hujan, mulai nangis. Air hujan terdiri dari 1% H2O, 99% kenangan. Menjijikkan. Baperan. Dikit-dikit baperan, dikit-dikit baperan. Nggak diajak ngomong orang mulai mikir, salah apa ya aku ya gitu. Orang biasanya kalau salaman sama dia itu 5 detik. Tadi kenapa ya pendeta kita cuma 3 detik ya gitu. Apa yang salah dengan tanganku ya gitu. Terlalu banyak baperan. Saudara, saya tidak mengatakan perasaan tidak penting. Perasaan penting. Kita perlu asah supaya perasaan kita peka. Tetapi bukan cuma ke dalam. Pekalah di luar. Belajar mengerti orang lain. Saya kasih contoh misalnya ya. Hidup kita itu masing-masing punya masa-masa krisis sendiri. Kalau kita di dalam keluarga masing-masing paham, kita akan bisa menyelesaikan banyak persoalan. Misalnya nih, wanita sedang hamil, itu sudah punya persoalan tersendiri. Hormonnya serba tidak menentu dan sebagainya, lalu dia punya ketakutan-ketakutan tersendiri. Nanti kalau dia hamil melahirkan, badannya nggak bisa balik, suaminya bisa sayang sama dia atau enggak. Nanti dia mulai mikirkan, nanti kalau punya anak dia nggak bisa ini itu, nanti suaminya tetap sayang dia atau tidak gitu kan. Terus mikirkan, nanti kalau punya anak, lebih disayang mana? Anak atau dia? Mulai banyak kebingungan begitu. Suaminya dengan gampang waktu istrinya jalan, "Weh, kamu kapan ikut karnaval untuk main drum band?" Itu ada yang tersinggung. Bagi kita mungkin itu cuma guruan. Tapi bagi orang yang sedang berada dalam masa-masa yang kritikal dengan hormon yang tidak stabil begitu, apa yang diucapkan itu very painful. Dia rasa sangat sakit sekali. Makanya kita harus belajar berhati-hati saudara. Saya ini selalu ngomong pada waktu istri saya hamil, saya bilang, kamu tahu nggak wanita yang paling cantik adalah wanita yang sedang hamil. Kenapa? Itu the beauty of motherhood. Laki nggak bisa soalnya. Kita cuma bisa kawinnya, tapi tetap nggak bisa ori. Cuma bentuk luarnya aja, kemasannya bisa, tapi nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena itu the beauty of motherhood. Harus bangga dengan itu. Atau misalnya nih, kalau ada papa, suami yang mendekati masa pensiun atau kehilangan pekerjaan, itu pasti lebih sensitif. Maka kita harus belajar memahami. Wah, sudah sering saya temukan kasusnya kayak gitu. Misalnya ya, dulu suami istri sama-sama kerja. Wah gitu. Istrinya beli baju, beli apapun gak pernah ngomong, gak pernah masalah. Pada waktu suaminya mendekati pensiun, pas pensiun, dia lihat istrinya pakai baju. Baru ya bajunya. Iya. Kok nggak ngomong beli? Mentang-mentang aku nggak bisa dapatkan duit ya. Kamu nggak perlu izin aku. Nanti anaknya ngomong, tanya, "Pak, kalau gini bagaimana?" Kamu mulai bantah papa ya. Mentang-mentang kamu sudah nggak dapat uang saku dari papa ya. Mulai sensitif. Salah, ya salah. Tapi kita belajar untuk memahami perasaan orang lain. Apalagi orang-orang tertentu yang menganggap harga dirinya diletakkan di pekerjaan, di karir, di uang. Otomatis pada waktu pensiun dia akan mengalami masalah kejiwaan di situ. Tidak selalu klinis memang masalah kejiwaannya. Tapi pergumulan-pergumulan emosionalnya menjadi nyata. Dan kita belajar untuk mengerti itu. Please, belajar untuk merasa satu dengan yang lain. Kalau kita nggak mampu merasa, coba pikirkan orang lain saudara untuk merasa. Saya sekarang sedang dalam tahap minta tolong istri saya. Tolong ajar saya merasa. Kenapa? Saya itu perasaannya itu paling parah. Saya itu katanya banyak orang too rational. Semuanya itu saya analisa. Perasaan saya itu jarang bermain. Makanya saya sedang berada dalam posisi untuk belajar merasa. Contoh ya, misalnya kemarin pulang dari satu acara gitu, bawa barang, pencet remote, pintu mobil sudah buka, istri saya duduk gitu. Terus saya sibuk dengan sesuatu, sibuk dengan barang saya di belakang, apa segala macam begitu. Setelah selesai, saya masuk mobil. Saya masuk mobil baru saya sadar, panas ya. Terus saya bilang, sorry ya, mestinya tadi saya nyalakan AC dulu.
Saya bahkan nggak terpikir untuk nyalakan AC dulu, biar dia nyaman di situ, baru saya doing my stuff. Kita kadangkala tidak peduli orang lain. Orang bawa banyak barang gitu kan ya. Kita cuma nunggu padahal kita bisa mengulurkan tangan. Mari belajar untuk merasa. Belajar merasa, itu yang pertama. Yang kedua saudara, apa yang dilakukan di tengah situasi seperti di jemaat di Korintus adalah ini. Mempertimbangkan jenis dan intensitas hukuman. Dikatakan demikian, bagi orang yang demikian ayat 6, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Bahasa Indonesia teguran, tapi sebetulnya kurang tepat. Bahasa Inggris semua menerjemahkannya hukuman. Karena kata Yunani yang dipakai adalah epitimia. Dan benar, memang ini bicara bukan cuma teguran, tetapi hukuman, kena disiplin gerejawi. Tapi Paulus mengatakan demikian, sudahlah cukup, disiplin gerejawi itu sudah cukup, jangan ditambah lagi. Apakah ada kemungkinan ada jemaat-jemaat tertentu yang tidak terima dengan disiplin gerejawi itu dan mau menambah? Dan bukankah itu natur kita? Kita nggak pernah puas kalau melihat orang lain tidak dihukum seberat-beratnya. Kita seringkali menginginkan orang lain bukan dihukum seadil-adilnya, tetapi seberat-beratnya. Saya salah ngomong atau apa? Kita biasanya lebih ingin orang lain dihukum seberat-beratnya daripada seadil-adilnya. Benar atau tidak? Itu natur kita. Nah mungkin di antara jemaat Korintus ada yang punya pikiran begini. Mungkin ya, saya nggak bisa pastikan. Mungkin mereka berkata begini. Orang itu nggak cukup cuma diekskomunikasi dari komunitas kita. Karena dia telah merusak reputasi dari komunitas kita. Dan dia sombong lagi, nggak mau diomongin. Terus mempengaruhi banyak orang. Orang ini tidak bisa dibina lagi. Sudah waktunya kalau di STT, di asrama-asrama teologi udah biasa. Kalau kamu nggak bisa dibina, waktunya kamu dibinasakan. Kalau kamu nggak bisa dibentuk, sudah waktunya kamu diremuk. Kita seringkali punya pikiran gitu saudara. Mungkin ada beberapa jemaat mikir gitu. Dan Paulus berkata cukup sudah. Hukuman yang diberikan sebagian besar kepada dia. Sudah cukup. Jangan ditambah lagi. Dan ini mengajarkan kepada kita satu hal yang penting. Hukuman tidak boleh kejam dan kasar. Karena tujuan hukuman memang untuk menyadarkan atau mengubahkan. Bukan menebar ketakutan. Saya ulang sekali lagi. Hukuman tidak boleh kejam dan kasar. Karena tujuan hukuman memang untuk menyadarkan atau mengubahkan. Bukan menebar ketakutan. Saudara, ketika saya mendengar banyak cerita parenting yang keliru. Bagaimana orang tua melukai hati anak-anak saudara. Hati saya itu tercabik-cabik. Kenapa? Karena saya juga berangkat dari sebuah keluarga yang begitu. Mama saya sangat sayang kepada saya. Tapi saya dulu punya problem dengan papa saya. Tapi sudah beres. Papa saya akhirnya percaya Tuhan juga. Saya mengampuni papa saya. Tapi saya ingat bagaimana papa saya kalau pukul saya seperti apa. Dan saya masih ingat saudara, ketika anak saya melakukan kesalahan. Saya ajak pelayanan, sampai sekarang masih ingat. Anak saya waktu itu masih kecil, saya ajak pelayanan ke Tulungagung, mampir di Kediri, makan begitu. Seperti biasa anak saya itu aktif ke sana kemari, lari segala macam, bikin masalah begitu kan ya. Ya tipikal anak lah gitu. Jangan saudara pikir, kalau anak pendeta pasti diam, baca Alkitab gitu kan. I wish. Tapi enggak kayak gitu. Anak saya normal, saudara. Jadi lari ke sana kemari, making trouble gitu kan. Setelah itu ada trouble tambahan. Dia tuh sakit perut, akhirnya ke toilet dan dia nggak bisa tahan. Jadi udah keluar semua, tumpah ruah di situ. Nah, tengah saya membersihkan semuanya gitu. Tiba-tiba dia masih mainan airnya di klosetnya itu loh, saudara. Yang kalau dibuka dari tengah bisa keluar cerot gitu. Bayangin ya sih. Jadi itu kena di pantatnya dia yang berlumuran dengan emas gitu kan ya. Terus airnya muncrat mendarat di wajah papanya ini saudara. Bisa bayangin nyetir berjam-jam capek, belum ada tol waktu itu. Nyampe di sana melihat dia lari ke sana kemari jaga bikin masalah dengan banyak orang. Kemudian BAB nggak bisa ditahan. Kemudian terakhir dia putar gitu. Saya marah saudara. Saya pukul anak saya. Tapi waktu saya pukul anak saya, gambaran yang muncul di depan saya adalah wajah papa saya. Saya tahu saya masih belum beres.
waktu itu. Lalu saya mulai bereskan pelan-pelan. Ternyata apa yang dilakukan papa saya kepada saya dulu, saya lakukan persis kepada anak saya. Kenapa? Ada anger yang belum selesai. Makanya saya menghukum anak saya berlebihan. Nah, saya tidak tahu bagaimana orang tua di tempat ini. Apakah ketika engkau marah kepada anakmu, engkau marahnya berlebihan, selalu milih kata-kata yang ketus gitu, saudara. Mungkin bagi saudara itu sudah biasa ya. Anak nuakal ditarik tangannya begini, nanti nuakal lagi ditarik. Saudara nggak ngerti, tunggu anakmu sudah gede, suruh foto ronsen. Tulangnya nggak bener semua. Ditanya kenapa nggak bener semua, gitu langsung tahu pola parentingnya seperti apa. Saudara, banyak luka yang kita berikan kepada anak-anak kita. Makanya kita harus belajar menahan diri. Kalau kita mau menghukum, saudara, harus mulai pikirkan jenis dan intensitas hukumannya. Jangan sampai kita menghukum dan anak kita marah kepada kita untuk selama-lamanya. Mungkin dia bisa memaafkan kita, tapi mungkin untuk mengobati lukanya butuh waktu yang panjang. Dan ini akan berulang, dia akan melakukan yang sama kepada anaknya. Dan anaknya nanti akan melakukan kepada anaknya yang lain. Dan begitu seterusnya. Tidak pernah kesalahan kita berhenti pada diri kita. Dan pada waktu kita menindak kesalahan orang lain, memberikan hukuman, mari pertimbangkan jenisnya dan intensitasnya. Yang ketiga, saudara, ini penting sekali yang ketiga, yaitu mengantisipasi dampak negatif dengan kasih. Mengantisipasi dampak negatifnya dengan kasih. Saya bacakan ayat yang ke-7. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Binasa di sini dalam bahasa Yunaninya secara hurufiah itu ditelan. Ditelan oleh kesedihannya. Bahasa Inggris berusaha untuk memberikan terjemahan overwhelmed. Dikuasai oleh kesedihannya. Jadi tidak selalu artinya itu binasa, jiwanya dia binasa. Tidak selalu begitu. Tapi sudah jelas kesedihan yang berlebihan itu bisa menimbulkan bahaya. Atau dalam kalimat saya langsung saja, nanti baru saya terangkan. Dalam kalimat saya begini. Jika tidak dikelola dengan bijaksana, kesedihan bisa menjadi sebuah bahaya bagi jiwa. Kita kadang-kala perlu memberi waktu untuk kesedihan. Ada yang namanya grieving moments di dalam hidup kita. Tapi kita seringkali nggak memberi waktu yang cukup untuk grieving. Saya ingat ya, berkali-kali pemandangan yang umum pada waktu orang meninggal dunia, selalu diomonginnya gini, sudah nggak usah nangis, mama sudah bahagia kok di surga. Bayangkan ya, ini ada anak kecil kehilangan mama yang dia cintai, lalu kita ngomong gini, udah Nyoni nggak usah nangis ya, mama udah bahagia di surga. Coba tempatkan diri Anda sebagai anak kecil itu, kira-kira dengan kalimat tadi terhibur atau tersakiti malah? Malah tersakiti. Malah dia mungkin punya pikiran gini, enak ya mama ya sekarang sama Tuhan ya, nggak peduli anaknya ya. Kenapa mama ninggalin? Aku sini sendirian sama siapa? Lalu ada yang ngomongin gini, sudah nggak usah nangis, mama sudah ada di surga. Itu orang kalau mau jawab ya, dia bisa teriak loh. Justru karena ada di surga saya nangis, kalau ada di sebelah saya nggak nangis. Malah ada pendeta yang ngomong gini, kalau kita kehilangan orang yang kita cintai dan kita menangis, berarti iman kita itu perlu dipertanyakan. Salah sih. Saudara perlu grieving moments sih. Kalau saudara mau sedih-sedih aja nggak apa-apa. Saudara mau marah sama Tuhan nggak apa-apa. Berapa kali saya konseling orangnya ngomong gini, saya ini nggak terima Pak sama Tuhan Pak. Gitu. Saya langsung ngomong, sudah pernah kamu sampaikan langsung nggak? Karena lebih baik kamu yang sampaikan daripada saya yang nyampaikan. Kalau saya sampaikan kan saya redaksi kalimatnya ya kan. Kalau kamu mau, kamu bisa nyampaikan langsung. Terus dia diem. Takut kamu berdosa kan? Nggak apa-apa. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan ngerti kok. Marah aja. Ada orang yang benar-benar memanfaatkan kesempatan itu marah. Dan setelah itu saya tanya, lega nggak? Lega, nggak apa-apa. Tuhan catat kok. Terus saya tanya gini, kira-kira Tuhan marah nggak? Kalau saya marah sama dia, saya bilang don't worry, kasihnya lebih besar daripada kemarahannya. Gak apa-apa, grieving moments. Jadi kita tuh seringkali nggak memberi ruang untuk grieving moments di sini, tapi di sisi lain kadang-kala ya kita itu membiarkan grieving itu menguasai diri kita terus-menerus.
Sedih terus, nggak pernah ada boundary-nya yang kita langsung kasih limit. Harus di limit, saudara. Nggak bisa tidak. Jadi satu sisi jangan sampai kita meniadakan grieving moments, tapi di sisi lain jangan sampai kita out of control kesedihan kita. Nanti kalau nggak dikelola bisa berbahaya. Nah, orang yang mendapatkan disiplin gerejawi tadi sedih. Dan Paulus tidak mau orang itu terlalu bersedih. Maka dia ngomongin kepada jemaat di Korintus, kamu jangan biarkan dia ditelan oleh kesedihannya yang mendalam. Kamu harus melakukan dua hal. Yang harus dilakukan apa? Menunjukkan kasih itu dua bentuknya. Nah, ini yang menarik menurut saya, yaitu mengampuni. Paulus mengatakan demikian, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni. Mengampuni. Dan saya suka kata mengampuni ini, karena kata Yunani yang dipakai ini beda dengan kata mengampuni pada umumnya. Jadi kata mengampuni bahasa Yunani itu ada beberapa. Ini menurut saya cukup menarik. Karena kata yang dipakai adalah charizomai. Saudara tahu kata kasih karunia? Kasih karunia itu charis, kata bendanya. Nah, ini kata kerjanya, charizomai. Sehingga kalau saudara tanya saya, charizomai itu artinya apa? Charizomai itu artinya begini. Memberikan sesuatu kepada orang lain secara cuma-cuma. Yang diberikan apa? Tergantung konteksnya. Nah, kalau 2 Korintus 2 konteksnya adalah pengampunan. Jadi berikanlah pengampunan itu secara cuma-cuma. Itu charizomai. Dan dengar saya baik-baik ya Bapak Ibu Saudara. Pengampunan itu tidak 2 arah. Pengampunan itu 1 arah. Dari kita kepada orang lain. Kalau saudara memahami pengampunan 2 arah, berarti itu transaksi dan itu bukan pengampunan. Kalau dalam kalimat saya di Camp Gap Gospel and Pain yang kita sedang jalankan di gereja kita, saya memberikan kalimat seperti ini, saudara. Jangan sampai faktor di dalam diri orang lain menjadi andil di dalam pengampunan kita. Karena apa? Karena saudara akan ketemu orang-orang yang memang dalam tanda kutip tidak pantas menerima pengampunan. Kalau saudara selalu berpikir pengampunan itu 2 arah. Aku beri ini tapi kamu bisa beri apa? Aku akan beri ini kalau kamu beri ini. Aku akan melakukan begini kalau kamu punya ini. Maka kalian tidak akan bisa mengampuni. Karena beberapa orang benar-benar tidak pantas untuk diampuni. Tapi tetap orang itu harus diampuni. Makanya saya bilang pengampunan itu 1 arah. Kita ketika memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sadar, kita nggak berharap apa-apa dari orang itu, kita nggak menuntut apa-apa dari orang itu, kita cuma memberikan apa yang kita sudah diberi oleh Tuhan. Tuhan mengampuni kita dan kita mengampuni orang lain. Jadi arahnya cuma 1 gini, bukan 2 arah. Selain mengampuni, bentuk kasih berikutnya kepada orang yang dikenai disiplin gereja ini adalah menghibur. Kata parakaleo, menghibur. Saya suka ya kata parakaleo itu artinya bisa menasihati, bisa menghibur. Tapi kalau secara hurufiah artinya itu memanggil untuk ada di samping gitu maksudnya. Jadi memanggil untuk ada di sampingnya. Itu artinya menghibur, support, memberikan dukungan. Ini orang sudah dikenai disiplin gerejawi. Jangan sampai setelah dikenai disiplin gerejawi lalu kita tidak melakukan apapun kepada orang itu. Paulus tidak mau. Paulus bilang kamu harus mengampuni dan menghibur orang itu. Karena dikenai disiplin gerejawi itu enggak mudah. Dalam konteks masyarakat kuno waktu itu, saya mau terangkan sedikit supaya saudara dapat gambarannya. Di dalam konteks masyarakat kuno pada waktu itu, identitas ditentukan oleh komunitas. Sehingga pada waktu seseorang dikeluarkan dari komunitas, berarti dia kehilangan identitas. Dan itu tidak mudah. Satu hal lagi yang kita perlu pertimbangkan. Masyarakat kuno itu porosnya, sosialnya itu porosnya adalah honor and shame. Kehormatan dan aib. Kehormatan dan aib. Dan saudara tahu aib itu apa? Aib terutama bagi masyarakat kuno adalah ketika dibuang oleh komunitas. Jadi bayangkan ya. Identitas ditentukan komunitas, aib itu adalah dibuang oleh komunitas. Nah ini ada orang Kristen yang dikenai disiplin gerejawi, dia diekskomunikasi dari komunitas. Dia merasa lonely enggak? Lonely. Merasa hina enggak? Merasa hina. Merasa tertolak enggak? Merasa tertolak. Makanya Paulus bilang, kamu harus mengampuni dan harus menghibur orang itu. Dan ini mengajarkan kepada kita satu hal yang baik, saudara. Satu hal yang baik.
Yaitu pemberian hukuman ternyata dengan pelepasan pengampunan tidak perlu dikontraskan. Pemberian hukuman dan pelepasan pengampunan tidak perlu dikontraskan karena Injil memang tentang kasih karunia dan kebenaran. Orangnya salah dihukum nggak? Dihukum, dikenai disiplin gerejawi, nggak apa-apa. Dihukum ya dihukum, tapi tetap diampuni dan didukung. Kita seringkali kan tidak bisa menjaga keseimbangannya ini loh saudara. Kita nggak bisa speaking the truth in love, nggak bisa. Orang-orang reform cenderung yang mana? Speaking the truth, terus speaking the truth, nggak punya love. Tapi mungkin orang-orang lain selalu atas nama love, love is love, love is love. Lalu kita nggak berani menegur kesalahannya orang. Kita harus menjaga keseimbangan ini karena Injil itu berbicara tentang kasih karunia dan kebenaran. Saya baru beberapa waktu lalu ke dokter, waktu saya pelayanan di satu kota, kemudian ditangani satu dokter. Karena tubuh saya ini agak bermasalah, tulangnya, lututnya begitu. Lalu dicek oleh dokter ini. Setelah difoto-foto, saya baru ngerti persoalan dalam tubuh saya. Tubuh saya ini tidak simetris, tidak seimbang. Jadi cenderung ke kanan tubuh saya. Ini saya bergumul untuk ngomong gini kepada saudara. Karena khawatirnya setelah saya ngomong, tiap kali saya khotbah saudara mesti lihat. Iya memang agak ke kanan ini. Terus saudara kasih kode ke saya, gini. Nanti saya bisa pindah gereja ya kalau saudara gitu. Tapi anyway saya perlu cerita supaya saudara mengerti tentang keseimbangan. Jadi saya itu cenderung kalau berdiri itu mesti ke kanan gini. Akibatnya apa? Akibatnya kaki saya yang paling banyak berotot itu yang kanan. Itu diperlihatkan. Otot paha saya itu lebih banyak dari yang kanan daripada yang kiri. Lalu punggung saya juga mulai bermasalah karena memang tidak seimbang. Lalu lutut kanan saya juga bermasalah. Kenapa? Semuanya tidak seimbang. Nah di dalam kehidupan kita juga sama. Kalau ada yang tidak seimbang, ya pasti akan bermasalah saudara. Makanya hari ini saudara mungkin lihat, wah saya kok kelihatan rata. Saya pakai back support ini saudara. Supaya bisa tetap tegak. Jadi saya duduknya harus begini, jalannya harus begini, ngeteknya harus begini, dan seterusnya. Harus mulai mengubah pola hidup saya. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Mengubah habits itu susah. Unlearning something itu susah setengah mati. Learning something new gampang gitu. Unlearning yang sudah lama ini loh yang mengalami kesulitan. Dan saya tidak ingin saudara di dalam hidup saudara juga mengalami ketidakseimbangan itu saudara. Mungkin saudara beberapa di antara saudara itu orang yang baik hati, gak mau nyakiti orang lain. Akibatnya apa? Orang salah pun saudara gak tegur. Tapi mungkin saudara juga muncul dari luka-luka sehingga saudara lebih mudah marah kepada orang lain daripada menghibur dan mengampuni orang lain. Kita harus menjaga keseimbangannya. Dan supaya saudara paham betapa indahnya pengampunan, saya mau mengajak saudara membaca kalimat terakhir ini. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Pengampunan memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti tidak ada harganya. Selalu ada pihak lain yang rela membayar harganya. Saya mau bacakan pelan-pelan. Pengampunan memang diberikan secara cuma-cuma, tetapi bukan berarti tidak ada harganya. Selalu ada pihak lain yang rela membayar harganya. Saudara tahu, tiap kali orang mengampuni orang lain, berarti rasa sakit yang dia ingin berikan juga kepada pelaku, akhirnya dia putuskan, aku tidak akan berikan itu kepada dia. Tapi terus apakah ini hilang dengan sendirinya? Tidak. Dia pegang rasa sakitnya, dia rengkuh untuk dirinya sendiri. Itu artinya mengampuni. Jadi tiap kali orang mengampuni, itu sebetulnya orang itu, kalau boleh, orang itu berkata begini, aku rasa sakit dan aku ingin kamu merasakan rasa sakit yang sama ini. Tapi akhirnya dia putuskan, aku tidak akan memberikan rasa sakit ini kepadamu. Dan itu berarti apa? Dia mengambil 2 porsi rasa sakit. Sebelumnya dia sudah punya rasa sakit. Dan sekarang dia mau berikan rasa sakit kepada orang lain tidak jadi. Dia ambil untuk dirinya sendiri. Makanya jangan gampang say sorry kepada orang. Dalam khotbah saya beberapa yang waktu lalu, saya selalu mengatakan, berkali-kali saya mengatakan saudara, tidak peduli saudara mengatakan sorry 1000 kali, tidak akan pernah memadai kalau saudara tidak mau mencari tahu akar persoalannya di mana.
Kalau saudara tidak mau ditransformasi dari sumber persoalannya, saudara akan terus berkata sorry dan orang lain akan terus dilukai. Saudara berkata sorry, orang lain akan terus dilukai. Kecuali saudara membuka diri, didiagnosis. Persoalanmu apa? Karena persoalan terbesar kita itu adalah persoalan hati kita, saudara. The heart of all problems is the problem of the heart. Dan saudara tahu persoalan terbesar kita adalah diri kita sendiri. Aku adalah persoalan terbesarku, semua persoalan adalah persoalan hati. Jadi kalau saudara gampang ngomong sorry, tapi gak pernah mau menyelidiki hati, kata sorrymu akan semakin menambah luka orang lain, menambah luka orang lain. Dan kalau saudara sudah diampuni, jangan pernah berpikir bahwa pengampunan itu murah. Ketika orang berkata kepada saudara, aku mengampuni kamu, itu berarti rasa sakit yang seharusnya dia berikan kepadamu, dia ambil sendiri. Dia gabungkan dengan rasa sakitnya yang dia sudah punya. Dia peluk dua-duanya untuk bisa mengasihi. Dan itulah yang dilakukan Kristus bagi kita. Saudara mendapatkan pengampunan karena Kristus merengkuh kesakitan. Saya ulang sekali lagi. Saudara mendapatkan pengampunan karena Kristus merengkuh kesakitan. Hanya dengan merengkuh kesakitan kita mendapatkan pengampunan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mau mengampuni orang yang sudah menyakiti saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari masing-masing kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya ingin kita jujur dengan diri kita sendiri, saudara. Apakah ada orang-orang yang pernah menyakiti kita atau sekarang sedang menyakiti kita atau terus-menerus menyakiti kita? Mungkin orang-orang terdekat kita di keluarga kita. Mungkin rekan kita, partner bisnis kita. Kalau ada orang-orang yang saudara perlu untuk mendapatkan pengampunan dari saudara, mari ambil waktu, lepaskan pengampunan itu. Kalau selama mendengarkan khotbah hatimu tidak tenang, itu berarti Roh Kudus sedang menggerakkan engkau. Dan kalau sekarang hatimu semakin tidak tenang, ini waktunya engkau melepaskan pengampunan. Hanya ada beberapa kata yang kau perlu ucapkan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Cuma itu aja yang Tuhan mau dengar. Mungkin setelah engkau mengatakannya semuanya tidak langsung baik-baik saja. Masih ada luka yang kau harus tanggung. Masih ada beberapa hal yang masih engkau ingat dan menyakiti hatimu. Tapi Tuhan mau dengar engkau mengatakan kata-kata itu. Tuhan, aku mau mengampuni dia. Yang kedua, saya ingin mengundang setiap kita. Apakah kita pernah melukai orang lain? Mungkin orang tua melukai anak-anak dengan perkataan mereka, dengan pola parenting yang abusive, yang melecehkan anak-anak. Mungkin anak-anak kurang ajar kepada orang tua. Saya ingin memberi kesempatan setiap kita ambil waktu, mohon ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun, bukan cuma umat-Mu, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami seringkali tidak bisa merasa, kurang peduli dengan perasaan orang. Kami hanya berfokus pada diri kami, pada apa yang kami rasakan, pada apa yang membuat kami nyaman. Tuhan ampunilah kami. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa berempati kepada orang lain, sama seperti Kristus mau menjadi manusia, sehingga bisa merasakan kelemahan-kelemahan kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami pernah mendisiplin orang lain, anak-anak kami mungkin. Kami mendisiplin terlalu keras sehingga melukai mereka. Kami menegur mereka terlalu keras sehingga menimbulkan luka untuk mereka. Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampuni kami juga kalau kami terlalu mudah berbuat salah, terlalu mudah untuk minta maaf kepada orang lain, tapi kami tidak pernah serius mencari tahu penyebab masalah kami. Kami tidak mau serius mengalami transformasi di dalam Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Ini kami semua datang kepadamu, kiranya Engkau berkenan menolong kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang beribadah secara onsite bisa memberikan persembahan melalui amplop yang tadi sudah dibagikan, dan nanti seusai ibadah bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di belakang. Ataupun bisa melalui QRIS yang tertera di layar, ataupun di amplop kuning. Dan untuk jemaat yang beribadah secara online juga bisa memberikan persembahan melalui QRIS yang tertera di layar. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan remaja dan pemuda. Langsung hubungi kontak berikut ini. Mari bersama mendukung program orang tua asuh dan beasiswa calon guru TK SD Kristen Exodus Sorong. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendukung program ini, info selengkapnya silahkan menghubungi Ibu Venisa di nomor yang tertera. Shalom jemaat sekalian, saya bersuka cita ingin mengumumkan bahwa REX Galaxy Mall akan segera dibuka. Kebaktian perdana adalah pada hari Minggu tanggal 5 November jam 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Akan ada ibadah umum, remaja dan anak-anak untuk segala usia. Jadi ajak seluruh anggota keluarga bergabung di dalam ibadah perdana ini. Tapi sehari sebelumnya, Sabtu malam akan ada opening dalam bentuk kebaktian kebangunan rohani dengan tema menang atas kekhawatiran. Saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk menghadiri acara opening ini. Tapi apakah acara kita hanya opening di hari Sabtu? Tentu saja tidak. Jumat sehari sebelumnya dan nanti selama bulan November setiap Jumat dan Sabtu kita mengadakan acara-acara yang sangat menarik dan memberkati banyak orang. Bekerja sama dengan Grace Loan Ministry, kita akan mengadakan berbagai macam seminar tentang keterpusatan kepada Injil, seminar yang membahas tentang Gospel Centered Church, Gospel and Pain, dan masih banyak tema-tema yang lain yang menarik. Dan jangan lupa juga masih ada KKR Remaja Pemuda, masih ada KKR Anak, dan juga Pray and Worship Night bersama dengan tim Reconcile. Jadi saya sangat bersuka cita, sangat excited sekali. Saya mengundang Bapak Ibu saudara untuk berpartisipasi. Bagaimana caranya berpartisipasi? Yang pertama tentu saja adalah menghadiri acara-acara yang sudah dirancang oleh panitia. Yang kedua adalah mendoakan setiap panitia dan pembicara dan semua pelayan supaya acara berlangsung dengan lancar. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu Saudara bisa mengajak orang-orang lain, terutama yang belum mengenal Tuhan, yang masih mencari kebenaran, para seekers, orang-orang yang belum punya gereja yang tetap, atau orang-orang yang tidak bertumbuh di dalam hal gerejawi, atau mungkin mereka yang acuh tak acuh terhadap hal-hal yang rohani. Saya sungguh mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengajak mereka, karena siapa tahu tindakan yang kecil ini mengajak mereka bisa membawa mereka untuk menemukan kebenaran yang sejati. Jadi sekali lagi, mari kita doakan, mari kita hadiri, dan mari kita undang teman-teman kita, keluarga kita untuk memeriahkan acara opening selama bulan November nanti. Tuhan memberkati. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan, sekali lagi berkaitan dengan pembukaan REGM, maka selama bulan November, setiap hari Jumat dan Sabtu ada kegiatan yang akan dilaksanakan di sana. Mulai dari KKR,
dan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Bapak Ibu bisa melihat ini adalah kalender selama bulan November dalam rangka pembukaan REGM. Nah, untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang disediakan atau Bapak Ibu bisa langsung mendaftarkan diri Bapak Ibu di link yang sudah disediakan ini ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengajak saudara-saudari Bapak Ibu, terutama mereka yang belum mengenal akan Tuhan, mereka yang sedang bergumul mencari kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu bisa ajak untuk mengikuti rangkaian kegiatan ini. Lalu yang berikutnya adalah berkaitan dengan katekisasi, kelas katekisasi. Jadi kelas katekisasi periode bulan November sampai dengan April itu sudah dibuka kembali. Jadi sekali lagi kelas katekisasi periode November sampai dengan bulan April itu sudah dibuka kembali. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui link yang disediakan ini. Nah, untuk katekisasi ini ada beberapa hal baru yang telah disepakati oleh majelis dan pengurus di tempat ini, karena ini berkaitan dengan modul yang dipergunakan, maka kelas katekisasi yang dibuka ini khusus untuk jemaat REG yang memang akan pertama baptis dewasa atau peneguhan sidi atau yang ingin belajar. Ya, jemaat REG, jemaat tetap yang ingin baptis dewasa, peneguhan sidi atau belajar silahkan. Nah, bagaimana dengan yang belum terdaftar sebagai anggota jemaat? Nah, melalui pengumuman ini saya juga mengingatkan kita semua, mendorong Bapak Ibu semuanya, jikalau Bapak Ibu sudah beribadah di tempat ini dan merasakan berkat, merasakan pertumbuhan kerohanian di tempat ini, merasakan komunitas yang ada di tempat ini. Nah, saya mendorong Bapak Ibu yang belum menjadi anggota jemaat, silakan bisa mengurus secara administrasi, atestasi begitu. Nanti bisa melalui saya atau bisa melalui Ibu Herlin sebagai staf gereja. Begitu ya. Nanti informasi untuk menjadi jemaat sekali lagi bisa menghubungi saya atau bisa menghubungi Ibu Herlin. Nah, itu saja yang ingin saya tegaskan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa, menyerahkan persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk segala rahmat dan rezeki yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini kami mengumpulkan persembahan ini sebagai ucapan syukur bagi Engkau. Bila Tuhan yang akan menerima dan memberkati, memakai apa yang telah kami kumpulkan ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami terus menyerahkan seluruh umat-Mu. Biarlah Engkau juga yang akan terus menolong kami, menopang kami, memelihara kami, mencukupkan setiap hal yang kami butuhkan hari lepas hari. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan Tuhan untuk perdamaian dunia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa negara yang masih konflik sampai saat ini, untuk Rusia, Ukraina, Israel, Palestina. Kami memohon belas kasihan Tuhan, biarlah segera tercipta perdamaian. Negara-negara yang berkonflik ini juga mengambil satu keputusan untuk berdamai satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, konflik ini juga berdampak besar, bukan hanya kepada negara yang berkonflik, tetapi juga secara global kami bisa merasakan dampak dari konflik yang ada ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ini juga segera usai, karena kami tahu ada banyak korban yang diakibatkan oleh konflik ini. Banyak orang yang meninggal, mereka yang tidak mengerti, mereka yang tidak bersalah menjadi korban dari peperangan yang terjadi ini Tuhan. Sekali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan perdamaian bagi negara-negara yang berkonflik ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa
menyerahkan untuk sekolah-sekolah tinggi teologi ya, STT yang ada di Indonesia ini secara khusus. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati STT-STT yang ada dimanapun berada. Engkau yang akan menolong staf dosen, staf yayasan, semua yang terlibat di dalam pembentukan hamba-hamba Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memberkati mereka. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap kebutuhan, prasarana, operasional yang harus dicukupkan hari lepas hari. Mari Tuhan, Engkau juga yang akan mencukupkannya. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus kami menyerahkan untuk STT Amadius. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati, menolong proses pembangunan untuk asrama dan kelas yang saat ini juga masih dalam tahap penyelesaian. Biarlah Engkau yang akan memberkatinya. Terima kasih, inilah doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah menikmati persekutuan dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan saat ini akan kembali ke tempatmu masing-masing bila engkau menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kini terimalah berkat dari Allah Tritunggal yang akan menolong dan memperlengkapimu. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungimu hari lepas hari. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia-Nya. Kiranya Allah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hatimu, dalam kehidupanmu, memberikan kekuatan, hikmat, bahkan memberikan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan bagimu mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan percayalah, terimalah semua berkat dari Allah Tritunggal itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam